MotoGP Thailand 2026, Aprilia memimpin dari Ducati, menjelang akhir pramusim MotoGP 2026. MotoGP Thailand 2026, kecelakaan ketiga Marc Marquez, di tes MotoGP Buriram disebabkan kurangnya konsentrasi. MotoGP Thailand 2026, Aprilia memimpin dari Ducati, menjelang akhir pramusim MotoGP 2026. Aprilia memimpin dengan meraih posisi 1-2 pada hari terakhir tes MotoGP Buriram. Marco Bezzecchi memimpin Aprilia meraih posisi 1-2 di depan Ai Ogura, pada hari terakhir tes MotoGP Buriram. Sementara Marc Marquez, berada di posisi ketiga, meskipun mengalami 3 kali kecelakaan akhir pekan ini. Setelah hanya 5 hari, uji coba resmi musim dingin ini, pengujian pramusim kini telah berakhir, menjelang musim 2026, yang akan dimulai akhir pekan depan di Grand Prix Thailand. Setelah memimpin hari pertama, tes Buriram bersama Alex Marquez pada hari Sabtu, Ducati disalip oleh Aprilia, di tahap akhir sesi latihan hari Minggu. Marco Bezzecchi memandu tim pabrikan Aprilia, dengan catatan waktu 1 menit, 28,813 detik, sekitar 15 menit sebelum sesi berakhir, sebelum kemudian memperbaiki catatan waktunya, menjadi rekor lap 1 menit, 28,765 detik. Pembalap rekan satu tim Trackhouse Aprilia, Ai Ogura, melesat ke posisi kedua di tahap-tahap akhir, hanya terpaut 0,097 detik dari posisi teratas. Marc Marquez dari Ducati melengkapi 3 besar, setelah menetapkan kecepatan awal pada hari Minggu, dalam 1 jam pertama, dengan catatan waktu 1 menit, 28,836 detik. Waktu tersebut menjadi patokan hampir sepanjang hari, karena sebagian besar peserta fokus pada kecepatan, lari jarak jauh menjelang Grand Prix minggu depan. Marquez, yang masih dalam masa pemulihan dari sakit, harus menjalani sesi latihan panjangnya, yang dipersingkat menjadi hanya 7 lap, ketika ia mengalami kecelakaan di tikungan 3, kurang dari 2 jam sebelum sesi berakhir. Sang juara dunia bertahan kemudian menjelaskan, bahwa hal ini disebabkan oleh kurangnya konsentrasi. Beberapa saat kemudian, adik laki-laki Alex Marquez menabrakkan motor Gresini Ducatinya di tikungan 9, dan sesi latihan sempat dihentikan sementara dengan bendera merah. Kedua pembalap tersebut mengapit Pecco Bagnaia, yang berada di posisi keempat, secara keseluruhan pada hari terakhir pengujian, karena ia tampak dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Pedro Acosta menjadi pembalap KTM terdepan di posisi ke-6, sementara Franco Morbidelli, berada di posisi ke-7 dengan motor VR46 Ducati. Jorge Martin melengkapi 8 besar untuk Aprilia, saat ia bersiap untuk Grand Prix Thailand pertamanya dalam 2 tahun. Fabio Di Giannantonio menjadi pembalap Ducati spesifikasi 2026 terakhir, di posisi ke-9 dengan motor VR46 milik rekan setimnya, sementara Joan Mir menjadi pembalap Honda terbaik di posisi ke-10. Perjuangan Yamaha berlanjut, dengan Jack Miller dari Pramac, sekali lagi menjadi andalan mereka, tetapi hanya berada di posisi ke-16 dengan V4 baru. Tertinggal sekitar 1 detik dari waktu tercepat, baik dia maupun Fabio Quartararo, setidaknya berhasil menembus angka 1 menit 29 detik. Untuk pertama kalinya dalam tes ini di tahap akhir, Diogo Moreira menjadi pembalap rookie tercepat di posisi ke-19 untuk tim LCR Honda, sementara Toprak Razgatlioglu dari tim Pramac berada di posisi ke-21. Musim MotoGP 2026 dimulai pada tanggal 27 Februari sampai tanggal 1 Maret tahun 2026 di Thailand. Berikut hasil lengkap tes MotoGP Buriram 2026. MotoGP Thailand 2026, kecelakaan ketiga Marc Marquez, di tes MotoGP Buriram disebabkan kurangnya konsentrasi. Marc Marquez mencatatkan 3 kali kecelakaan, yang tidak diinginkan pada hari Minggu di tes Buriram. Juara bertahan MotoGP,
Marc Marquez mengatakan kecelakaan ketiganya dalam tes pramusim Buriram pada hari Minggu disebabkan oleh kurangnya konsentrasi. Pembalap pabrikan Ducati itu sedang melakukan simulasi balapan pada hari Minggu ketika ia terjatuh di tikungan 3, yang menandai kecelakaan ketiganya dalam tes Buriram. Marc Marquez mendatangi pusat medis untuk pemeriksaan, tetapi segera keluar tanpa cedera sebelum mengakhiri hari terakhir pengujian lebih awal. Pria berusia 33 tahun itu telah berjuang melawan penyakit perut sepanjang akhir pekan, yang menurutnya berkontribusi pada jatuhnya dia pada Minggu sore, karena kondisi tubuhnya tidak pulih dengan baik. Rencananya adalah untuk menempuh jarak jauh dan menyelesaikannya, katanya kepada media pada hari Minggu. Tapi saya mengalami kecelakaan dalam jangka panjang, jadi saya berhenti lebih awal. Hasil tesnya tidak buruk. Itu tidak pernah cukup karena saya masih merasa memiliki ruang gerak dalam kondisi fisik saya. Namun, perlu dicatat bahwa kami melakukan banyak putaran kemarin dan pagi ini. Mungkin juga sore ini saya terlalu lelah untuk melakukan lari jarak jauh, dan jujur saja, kecelakaan itu sedikit disebabkan kurangnya konsentrasi, karena seperti kemarin saya mengalami masalah perut. Hari ini jauh lebih baik, tetapi kondisi tubuh belum pulih sepenuhnya. Tapi saya sangat senang karena perasaan saya terhadap motor itu bagus sepanjang pagi, dan saya berkendara dengan baik. Ketiga kecelakaan yang saya alami akhir pekan ini semuanya disebabkan oleh kurangnya konsentrasi. Tentu saja, ketika Anda kurang konsentrasi, Anda melampaui batas, tetapi masalahnya adalah saya memiliki naluri untuk bergerak cepat, dan ketika saya sepenuhnya berkonsentrasi, saya dapat mengendalikannya. Jika tidak, kecepatan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Kecepatan Marquez dalam balapan jarak jauh terlihat kuat sebelum kecelakaan, yang dialaminya selama simulasi balapan hari Minggu. Secara keseluruhan, Ducati terlihat jauh lebih kuat dengan GP26-nya, pada tahap musim dingin ini dibandingkan dengan 12 bulan yang lalu, dengan Marquez telah menetapkan spesifikasi motor yang akan ia gunakan untuk memulai musim. Saya 100% yakin dan jelas tentang apa yang saya butuhkan sekarang dan bagaimana kita akan memulainya, katanya, hari ini. Karena alasan itu, saya merasa senang, saya bersepeda dengan baik, dan saya menyelesaikan pramusim dengan perasaan yang baik, tutupnya.